Lanjut nomor 21. Berapa bayangan dari titik I 8,4 dan jika dilatasikan dengan faktor skala 3. Dilatasi itu maksudnya mengubah ukuran. Mengubah ukuran itu bisa memperkecil atau memperbesar, ya. Bisa langsung saja sebenarnya mah I itu titiknya 8,4. Kalau didilatasikan dengan 3 tinggal kali 3, 8 kali 3 itu sama dengan 24 dan 4 itu kali 3 sama dengan 12. Ini sudah ketahuan bahwa bayangan dari I itu 24,12. Seperti ini juga bisa. Atau misalkan kita mau pakai koordinat kartesius, ya silahkan. Tapi nanti mungkin tinggal digambarkan aja yang tadinya 8,4 di sini. Ada di sini titiknya I 8,4. Kalau didilatasikan jadi 24. Ini 24, misalkan di sini 12. Nah, jadi di sini I aksen. Itu untuk nomor 21. Ini di PG-nya nggak ada ya, sebenarnya ini mah salah di PG-nya aja. Lanjut nomor 22. Berapa hasil dari 130 pangkat 0 ditambah 0 pangkat 0? 130 pangkat 0 itu berapa? 130 pangkat 0. Ingat, ada teorema setiap angka berpangkat 0 itu hasilnya 1. Makanya 130 pangkat 0 itu hasilnya 1. 0 pun pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 0 pangkat 0 dengan 0 pangkat 1 itu lebih besar 0 pangkat 0 sebenarnya. Jadi 1 tambah 1 2. Isinya adalah B. Ini untuk nomor 22. Lanjut 23. Hasil dari 15 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, kalau di sini kan pangkatnya yang sama, kita bisa langsung dipisahkan aja antara bilangan yang antara pangkatnya dengan bilangannya. Misalkan di sini pakai kurung saja 15 dibagi 5 ya. Pangkat 3. Jadi tulisnya jadi seperti ini, yang tadinya mereka bersatu jadi kita pisahkan. Tinggal gini aja, 15 bagi 5 itu 3, 3 pangkat 3 itu 27. Ya, hasilnya B. Lanjut nomor 24. Bentuk baku atau notasi ilmiah yang benar untuk 2.705.000. Ingat, di bentuk baku atau notasi ilmiah itu angkanya pasti satuan, tidak ribuan, ratus ribuan, jutaan enggak, tapi pasti satuan. Tulis lagi, cara yang pertama tulis semuanya kecuali 0, tapi ditulis juga untuk 0 yang ada di antara angka yang lain. Berarti 2705. Untuk yang 0 yang ini kita tidak perlu tulis. Berikutnya tinggal kita kasih koma di angka setelah angka pertama. Berarti 2,705 dikali 10. Pangkatnya kita hitung dari angka yang kedua. Angka yang kedua itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Nah, ini hasilnya. Notasi ilmiah dari 2.705.000 itu 2,705 kali 10 pangkat 6. Lanjut nomor 25. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 10. Sumbu simetri itu punya rumus. Simetri itu punya rumus
min B per 2A. Berarti sebelum kita mengerjakan ke rumus, kita harus tahu mana A, mana B, mana C-nya. A-nya itu berarti angka didapat di depan variabel kuadrat. Hasilnya itu A-nya itu 1. B-nya itu angka di depan variabel yang tidak punya pangkat, artinya di sini min 8. C-nya itu adalah angka yang tidak punya variabel atau konstanta. Jadi C-nya itu adalah 10. Kita masukin ke sini ke rumus. Min B, B-nya itu min 8 per 2A. 2A-nya itu 1. Min dengan min jadi plus 8 per 2 kali 1 2. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10 adalah 2. Hasilnya A. Lanjut nomor 26. Berapakah akar-akar persamaan dari persamaan berikut? X kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Ini ada dua cara, ada pemfaktoran, ada rumus ABC. Nah, kita pakai rumus ABC. Rumus ABC itu X1 X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, plus minus ini nanti untuk X1 itu plus, untuk X2 nya itu minus. Kita langsung masukkan ke rumus. B nya itu di sini ya, B itu adalah 5. Jadi min 5 plus minus B kuadratnya itu berarti 5 pangkat 2 dikurangi 4. A nya ini 1 ya. Kalau misalkan tidak ada angka artinya itu 1 kali 1. C nya itu 4. Yang ini ya, angka yang tidak punya variabel atau konstanta per 2A. 2 kali 1 berarti untuk X1 nya min 5 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 4 dikali 1 4 dikali 4 16. 25 dikurangi 16 hasilnya adalah 9 per 2 ya. 2 kali 1 2. Min 5 ditambah akar dari 9 itu 3 per 2. Min 5 ditambah 3 hasilnya min 2 per 2 sama dengan min 1. Min 2 dibagi 2 itu min 1. Untuk X2 nya sekarang, X2 nya itu adalah min 5. Kalau tadi X1 nya ditambah, untuk X2 nya itu dikurang 9 per 2. Min 5 dikurangi akar dari 9 itu 3 per 2. Min 5 dikurangi 3 sama dengan min 8 per 2. Min 8 dibagi 2 hasilnya min 4. Jadi hasilnya akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 adalah min 1 dan min 4. Hasilnya adalah A. Lanjut nomor 27. Berikut adalah beberapa ciri-ciri pada salah satu bangun ruang sisi lengkung. Ciri yang pertama, mempunyai satu sisi. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, tidak memiliki rusuk. Bangun apa yang sesuai dengan deskripsi di atas? Tidak hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, titik sudut. Berarti ini ciri-ciri dari bangun ruang bola.
Lanjut nomor 28. Sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola memiliki luas permukaan sebesar 49,28 meter persegi. Hitung panjang sisi kubah tersebut. Di sini bukan panjang sisinya ya, maksudnya itu adalah jari-jarinya. Nah, sebagai yang kita ketahui, rumus dari setengah bola itu adalah 2πr kuadrat. 2πr kuadrat tadi hasilnya yang ini 49,28. Nah, 2-nya ini kita turunkan lagi 2 pi itu 22/7 kali R sama dengan 49,229. Nah, kita pindahkan ruas, jadi R pangkat 2 sama dengan 49,29 per 2 kali 22 44 per 7, atau kita bisa kalikan jadi seperti ini, 49,29 dikali 7 per 44 ya. Karena ini tadinya bagi, kalau misalkan kita ingin jadi kali itu dibalikan. Yang tadi 44 per 7 jadi 7 per 44. Hasilnya adalah 345,03 per 44. Nah, ini hasilnya adalah 7,28 R kuadrat. Berarti R itu sama dengan akar dari 7,28. Hasilnya itu adalah 2,8. Ini hasilnya adalah B. Lanjut nomor 29. Nama bangun datar manakah yang tidak akan pasti sebangun? Nah, yang sebangun itu kan pernah dipelajari beberapa bangun datar yang pasti sebangun. Pertama, kalau di sini ada 2 persegi. Kalau kita lihat, mau bagaimanapun ternyata persegi itu pasti sebangun karena tiap sisinya itu sama gitu. Sebangun itu maksudnya bentuknya sama gitu, pasti semuanya sama. Terus ada 2 lingkaran, berarti yang A itu salah karena di sini kita nyarinya itu yang tidak sebangun. 2 lingkaran sama, 2 lingkaran pun semua lingkaran yang ada di dunia ini pasti sebangun. Terus segitiga sama sisi, apalagi di sini sudah jelas ya, dalam keterangannya juga sama sisi sudah pasti sebangun. Terus 2 belah ketupat, apakah semua ketupat itu belah ketupat itu apakah semuanya pasti sebangun? Tidak. Artinya nomor 29 itu adalah D. Lanjut nomor 30. Nah, kalau di sini pasti kalian pernah pelajari ya, waktu kita ada praktik di lapangan mengukur tinggi seseorang dengan tinggi pohon ya, dengan cara perbandingan. Nah, di sini pada gambar di bawah ini tinggi tongkat itu peki. Ini ya, peki. Ya, ini tinggi tongkatnya. Panjangnya itu adalah 4 meter. Ini sudah kita tulis di sini juga 4 meter, dan panjang bayangannya itu 15 meter. Dari QO ya. QO itu hasilnya atau OKI itu hasilnya adalah 15
meter. Terus jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohonnya. Ini kan bayangan pohon itu dari R ke O itu adalah 30 meter. Tentukan tinggi pohonnya. Kalau ada seperti ini, tentunya ada bayangan tongkat ya per bayangan pohon. Sama dengan tinggi tongkat per tinggi pohon. Sekarang bayangan tongkat itu 15. Bayangan pohonnya 30. Tinggi tongkat itu 4 meter. Tinggi pohonnya belum kita ketahui. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana caranya? Kita kali silang 15 kali tinggi pohon 30 kali 4. Berarti 15 kali tinggi pohon berarti 15 tinggi pohon. 30 kali 4 itu 120. Dilanjut. Artinya tinggi pohon itu 120 dibagi 15. 120 dibagi 15 sama dengan 8. Hasilnya 8 meter. Untuk nomor 30 itu hasilnya A. Lanjut ke esai. Untuk esai di sini nomor 1 itu soalnya sama dengan nomor 25 ya. Sumbu simetri dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 10. Ini juga sama. Jadi untuk nomor 1 itu isinya sama dengan PG nomor 25. Langsung saja ke nomor 2 esai. Sebuah akuarium berbentuk tabung tanpa tutup. Dengan panjang jari-jari alas itu 35 cm dan tinggi 50 cm. Jika akuarium tersebut dari kaca, maka tentukan luas kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut. Kalau luas berarti ingatnya ke luas permukaan. Luas permukaan tabung atau LP tabung itu rumusnya 4 pi R kuadrat. Kita masukkan 4 pi nya itu 22/7 kali R nya, jari-jarinya itu 35 cm. Ya, ini kita coret 35 bagi 7 5. 44 kali 22 itu 88. 88 dikali 5 itu 440 kali 35 15.400 cm kuadrat. Ini kalau misalkan tabungnya pakai tutup. Semisal kalau misalkan tidak pakai tutup bagaimana? Tutup dari tabung itu berbentuk lingkaran. Kita ingat luas lingkaran itu apa? Ya, luas lingkaran itu rumusnya pi R kuadrat. Pi nya 22/7, R nya 35 kali 35 sama dengan, seperti ini ya, sama kayak yang di atas. 22 kali 5
sama dengan 110. 110 kali 35 itu hasilnya adalah 3850 cm². Nah, ini tinggal kita kurangi saja. 15.400 dikurangi 3.850, hasilnya adalah 10 dikurangi 55, ini udah kepinjam 1 jadi 13 kurangi 8 adalah 5, ini sisa 4 kurangi 3 1, jadi hasilnya adalah 11.550 cm². Lanjut nomor 3. Nomor 3 itu soalnya bentuk baku dari 32.050.000. Seperti biasa, untuk bentuk baku atau notasi ilmiah itu tulis semua angka kecuali 0 dan tulis 0 yang ada di antara angka yang lain. Di sini kita tulis lagi 3205. Untuk 0 yang di belakang 5 ini tidak perlu kita tulis. Berikutnya, notasi ilmiah itu atau bentuk baku itu pasti satuan. Artinya kalau satuan berarti angka setelah angka pertama itu kasih koma. Jadi 3,205 kali 10. 10-nya harus berpangkat. Pangkatnya berapa? Hitung jumlah dari angka yang kedua di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di pangkat 7. Jadi nomor 3 itu 3,205 kali 10 pangkat 7. Nomor 4. Di sini gambarkan contoh segitiga yang ditranslasikan. Ingat ya, Bapak minta nanti kalian harus pakai koordinat kartesius. Pokoknya harus jelas, di soalnya itu harus jelas. Pakai koordinat kartesius, misalkan di sini Bapak ini kasih contohnya misalkan segitiga siku-siku, ditranslasikannya jadi misalkan 2. Kalau 2 berarti di sini. Kalau ditranslasikan 2 berarti ini. Ini 4. Isinya juga 4. Perbesar atau perkecil gitu ya. Ini 4-nya misalkan ke sini ya. Pokoknya harus rapi, jelas, harus ada titik angka seperti ini. Ya. Berikutnya nomor 5. 12 tusuk gigi disusun seperti gambar di samping yang ini. Ini ada 12 tusuk gigi. Dengan memindahkan hanya 2 tusuk gigi, bagaimana kamu membentuk 6 persegi atau 7 persegi? Yang tadinya seperti ini, ya, kita pindahkan 2. Ingat ya, hanya 2 tusuk gigi. Nah, misalkan yang sebelah ini kita pindahkan. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi 6 persegi. Kalau 7-nya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya yang ini.